Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Oke, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Random Things, dan di Random Things kali ini kita akan membahas mengenai Amityville House. Ya, Amityville House ini sendiri letaknya ada di 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, Amerika Serikat. Banyak cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang berasal dari rumah tersebut, dan bahkan sudah diangkat di berbagai judul film dan juga judul buku. Dan malam ini di Random Things kita akan membahas apa saja faktor yang menyebabkan Amityville House ini memunculkan banyak sekali cerita-cerita mistis dan horor. Kita simak bersama ya. Ya, jadi Amityville House ini dulunya pada tahun 1974 pernah terjadi sebuah tragedi pembunuhan satu keluarga. Di dalam rumah tersebut ada 6 orang penghuni dan semuanya meninggal pada saat itu karena ditembak, menyisakan 1 orang yang kemudian selamat bernama Ronald DeFeo Jr. Meskipun pada akhirnya diketahui bahwa Ronald DeFeo Jr. ini merupakan tersangka dari pembunuhan keluarganya, sebelum semua tersebut terungkap, si Ronald ini sempat berlari ke arah sebuah bar pada saat malam kejadiannya. Dia memberitahukan kepada semua warga yang berada di bar tersebut bahwa keluarganya meninggal di rumah karena ditembak. Pada saat itu dia berpura-pura bahwa dia juga adalah bagian dari korban dan merupakan seorang survivor gitu. Dan karena kabar yang dibawa oleh Ronald itu sangat mengejutkan, otomatis warga-warga yang ada di bar tersebut berhamburan datang ke kediaman DeFeo untuk menyaksikan secara langsung tempat kejadian perkara. Setelah berlari ke arah bar, kemudian dia meminta bantuan dari orang-orang yang ada di bar tersebut untuk membantu keluarganya yang sudah tewas di rumah tersebut. Si Robert ini pada malam 13 November 1974 pada pukul 18.30 kemudian datang ke sebuah kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa pada saat itu sama sekali nggak ada orang yang mengira bahwa si Ronald DeFeo Jr. ini merupakan tersangka dari pembunuhan itu sendiri. Tidak lama dari laporan yang diberikan oleh Ronald kepada pihak kepolisian dari daerah Suffolk County pun akhirnya datang ke tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 18.35, polisi pun melakukan identifikasi kepada korban-korban yang tergeletak di lantai rumah. Pada saat itu ditemukan 6 orang jenazah yang sudah bersimbah darah dalam keadaan tertelungkup di lantai. Mereka adalah Ronald J. DeFeo usia 43 tahun, kemudian istrinya ada Louise berusia 42 tahun, kemudian kedua anak laki-lakinya bernama John dan juga Mark berusia 9 dan 12 tahun. Kemudian ada juga 2 anak perempuannya bernama Allison 13 tahun, juga Dawn yang berusia 18 tahun. Hasil penyelidikan kepolisian memperkirakan bahwa semua korban yang jatuh pada kejadian tersebut meninggal karena luka tembak. Dan menurut mereka, semua korban ditembak dalam posisi tertidur karena sama sekali tidak ditemukan adanya bukti perlawanan. Sementara hasil pengujian post-mortem yang dilakukan kepada semua korban, diperkirakan mereka itu meninggal sekitar pukul 7 pagi. Nah, sebelum ketahuan bahwa si Ronald DeFeo Jr. ini merupakan tersangkanya, dia ini sempat mengundang banyak sekali simpati dari tetangga-tetangganya, dari orang-orang sekitar, dari orang-orang yang mengetahui tentang tragedi terjadinya pembunuhan di Amityville House. Karena pada saat itu kan orang-orang mengira bahwa si Ronald ini satu-satunya survivor dari sebuah kejadian yang cukup mengerikan, yang traumatis gitu ya. Dan akhirnya sekitar 2 hari setelah hari kejadian, pihak polisi pun kembali datang untuk menggiring Ronald DeFeo Jr. masuk ke dalam penjara. Setelah proses interogasi yang cukup panjang, sekitar 20 jam kurang lebih, akhirnya Ronald pun mengaku bahwa saat itu dialah yang sudah menembak ayahnya, ibunya, adik-adiknya gitu. Dan alasannya pada saat itu adalah karena dia mendengarkan sebuah bisikan yang berasal dari dalam rumahnya yang menyuruh dia untuk membunuh semua anggota keluarganya. Meskipun Ronald ini mengaku bahwa alasannya untuk membunuh semua keluarganya itu karena dia mendapatkan bisikan, tapi pihak kepolisian tetap
berusaha untuk mencari tahu motif apa sebenarnya yang dimiliki oleh si Ronald sampai dia tega membunuh semua anggota keluarganya. Dan pada saat itu ada beberapa penyidik yang berpendapat bahwa mungkin saja si Ronald ini ingin menguasai harta dari keluarganya. Jadi kan kalau misalkan dia membunuh semua anggota keluarganya tanpa tersisa, otomatis kan harta yang dimiliki dari ayah atau ibunya itu akan jatuh ke tangan dia. Tapi meskipun begitu, ada juga beberapa penyidik yang berpendapat bahwa oh enggak, si Ronald ini kayaknya dia memiliki gangguan jiwa pada saat dia melakukan penembakan tersebut. Karena memang kalau dinalar dengan logika, menembak seluruh anggota keluarga pada saat mereka sedang tertidur itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki mental psikopat. Dan itulah alasannya kenapa pada saat itu penyidik ada yang berpendapat bahwa pada saat terjadi penembakan, si Ronald ini dalam keadaan yang tidak sehat secara psikis dan juga secara mental. Meskipun banyak sekali pendapat, kemudian kesimpulan yang ditarik oleh para penyidik mengenai apa motif sebenarnya dari si Ronald DeFeo Jr. ini membunuh semua keluarganya, sampai detik-detik terakhir Ronald tetap bersikeras bahwa ya enggak, pada saat itu saya membunuh mereka, saya menembak mereka, itu semata-mata karena memang saya mendengarkan bisikan yang berasal dari Amityville House yang memerintahkan saya untuk membunuh mereka semua. Selain itu, sebenarnya ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam proses penyelidikan atas pembunuhan yang terjadi di Amityville House. Di antaranya adalah, kan si Ronald ini mengaku bahwa dia menembak seluruh anggota keluarganya dengan menggunakan sebuah pistol tanpa peredam suara. Dan seharusnya jika dia melakukan penembakan tersebut dengan pistol tanpa peredam suara, suara yang dihasilkan oleh tembakan tersebut tentu akan bisa didengar oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah si Ronald. Tapi pada saat itu ketika dilakukan interogasi kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya, mereka mengaku tidak mendengar apa-apa pada malam tersebut. Terlepas apa sebenarnya motif Ronald, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ditemukan dalam tragedi pembunuhan satu keluarga di Amityville House tersebut, akhirnya Ronald dinyatakan bersalah atas 6 pembunuhan tingkat 2 yang masing-masing dijatuhi hukuman 25 tahun sampai seumur hidup. Dan setelahnya, semua yang terjadi di Amityville House berkembang menjadi kisah horor yang paling terkenal di sepanjang sejarah. Selama Ronald DeFeo Jr. ini menjalani persidangan, maka Amityville House ini kosong. Dan 13 kemudian, rumah tersebut akhirnya dijual kepada keluarga baru seharga $80.000. Keluarga baru yang membeli Amityville House tersebut merupakan keluarga Lutz, yaitu George Lutz dan istrinya Kathleen Lutz, yang kemudian pindah ke Amityville House pada bulan Desember 1975. Amityville House ini sebenarnya termasuk rumah yang cukup mewah. Dia punya 6 kamar tidur, kemudian memiliki sebuah kolam renang, lalu memiliki sebuah rumah penyimpanan kapal, dan arsitekturnya konon mengadaptasi gaya kolonial Belanda. Sedikit membahas mengenai keluarga Lutz bahwa si George dan Kathleen ini menikah pada tahun 1975 di bulan Juli. Nah, si George ini merupakan seorang bujang, sementara si Kathleen ini saat dia menikah dengan George, dia sudah memiliki 3 orang anak. Ketiga anak dari Kathleen ini adalah Daniel berusia 9 tahun, Christopher berusia 7 tahun, dan yang terakhir adalah Melissa atau yang biasa dipanggil Missy berusia 5 tahun. Nah, sebenarnya sebelum pindah ke Amityville House, mereka ini sudah memiliki rumah lainnya yang mereka tempati. Tapi di saat mereka memutuskan ingin memulai hidup yang baru dan mengetahui bahwa Amityville House itu dijual, akhirnya mereka sama-sama memutuskan untuk membeli dan kemudian pindah ke sana. Dan ada satu informasi tambahan bahwasanya keluarga Lutz ini kemudian pindah ke Amityville House bersama seekor anjing Labrador milik mereka yang bernama Harry. Sebenarnya sebelum mereka pindah ke Amityville House, pihak dari agen penjualan rumah tersebut sudah menceritakan semua hal yang pernah terjadi di Amityville House, termasuk mengenai tragedi pembunuhan satu keluarga yang pernah terjadi di rumah tersebut. Akhirnya keluarga Lutz pun tetap pindah ke rumah Amityville House pada tanggal 18 Desember 1975.
Nah, pada saat membeli Amityville House ini sudah terdapat di akta jual beli rumahnya ya, bahwa semua furniture yang ada di rumah tersebut tetap berada di sana dan kemudian menjadi milik dari keluarga Lutz. Jadi mereka ini masuk ke Amityville House itu memang sudah full dengan furniture, dengan barang-barang yang dulu pernah ada di sana. Kemudian ada satu orang teman dari George Lutz ini mengatakan bahwa dia tahu semua cerita yang pernah terjadi di Amityville House, mulai dari tragedi pembunuhannya, kemudian kisah-kisah kelam yang ada di sana, dan dia pun menyarankan sebenarnya, George, kalau bisa nih, gimana kalau kamu melakukan pemberkatan dulu sebelum pindah ke sana gitu, mungkin kalau kayak di kita semacam pengajian gitulah ya. Cuman pada saat itu George dan Kathleen ini mungkin masuknya adalah orang yang skeptis, ditambah juga mereka nggak tahu gimana sih cara melakukan sebuah pemberkatan di dalam sebuah rumah gitu. Dan tidak selang berapa lama si George ini kemudian bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang bernama Ralph J. Pecoraro. Dan pendeta Ralph J. Pecoraro ini memiliki seorang teman yang juga seorang pendeta, dan temannya ini sudah terbiasa melakukan ritual pemberkatan, ritual pembersihan terhadap suatu rumah. Jadilah temannya dari pendeta si Ralph itu diundang oleh George ke rumahnya, kemudian untuk melakukan semacam pemberkatan sebelum mereka tinggal di sana. Dan sayangnya menurut cerita dari pendeta yang diundang oleh George untuk melakukan pemberkatan, ada sebuah suara yang kemudian mengusirnya untuk keluar dari rumah tersebut. Bahkan pendeta tersebut mendapatkan sebuah pukulan pada saat dia melakukan pembersihan di ruang menjahit. Meskipun banyak sekali tersebar cerita-cerita mengerikan dari Amityville House, kemudian mendengar kesaksian dari pendeta yang sebelumnya melakukan pembersihan di rumahnya, George dan Kathleen memutuskan untuk tetap tinggal di Amityville House. Ya mungkin sayang juga kali ya, udah beli mahal-mahal gitu. Masa cuman gara-gara cerita yang seperti itu mereka harus pindah. Bisa saja seperti itu, karena kan pendapat dan opini orang itu kan kadang beda-beda gitu kan. Dan selama tinggal di Amityville House, ada beberapa kejadian janggal yang kemudian dialami oleh George dan Kathleen. Kejadian janggalnya ini yang diawali dengan hal-hal ya yang biasa aja lah gitu, maksudnya nggak perlu terlalu difikirkan gitu, sampai akhirnya mencapai ke titik yang maksimal. Dan diantaranya adalah setiap hari itu si George itu selalu dibangunkan oleh sesuatu yang dia tidak tahu apa, tepat di pukul 03.15 dini hari. Jadi dia setiap tidur pada pukul 3.15 dini hari itu dia pasti kebangun, dan dia nggak tahu kenapa dia kebangun gitu. Dan menurut sejarahnya, pukul 3.15 dini hari adalah waktu di mana penembakan terhadap satu keluarga defu terjadi di Amityville House. Selain itu, George dan Kathleen ini bersaksi bahwa banyak sekali segerombolan lalat yang kemudian muncul di rumah mereka, terutama di musim dingin. Padahal mereka yakin bahwa mereka ini memiliki rumah yang bersih, setiap sudut dari rumah tersebut bersih gitu. Dan mereka nggak tahu itu lalat datang dari mana dan mengerubungi apa. Kemudian Kathy ini bilang kalau dia ini sering sekali mendapatkan mimpi buruk selama tinggal di Amityville House. Utamanya beberapa kali dia sering bermimpi menyaksikan proses kejadian dari penembakan dari keluarga defu yang meninggal di rumah tersebut. Dan Kathy ini selalu menemukan anak-anaknya ini tertidur dalam posisi yang tertelungkup, persis seperti posisi para korban yang pada saat itu meninggal karena ditembak di Amityville House. Kemudian Kathy ini mengatakan bahwa dia seringkali merasa sedang diperhatikan oleh seseorang yang tidak bisa dia lihat gitu. Kemudian merasa bahwa dia sedang disentuh, sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak nampak. Kemudian Kathy ini menemukan sebuah ruangan kecil sekitar 4 kaki jaraknya dari ruangan basement mereka. Ruangan tersebut memiliki dinding yang bercat merah, dan setiap kali lewat di ruangan tersebut, anjing labrador mereka yang bernama Harry itu selalu saja terlihat ketakutan. Keluarga Lutz sendiri mengatakan bahwa terkadang sering muncul bau-bau aneh dari rumah mereka. Kadang bau parfum, kadang bau kotoran, kadang bau lembab, bau-bau yang tidak mereka ketahui dari mana asalnya. Lalu Melissa atau Missy, anak bungsu mereka yang perempuan, itu mengakui kalau dia memiliki seorang teman imajiner bernama Jody, yaitu sesosok anak laki-laki yang memiliki sepasang mata yang merah di rumah tersebut.
Kemudian George mengatakan bahwa dia sering sekali dibangunkan oleh suara-suara gaduh seperti suara bantingan pintu, kemudian suara radio yang seperti itu dari ruangan bawah tanah. Dan anehnya setiap kali dia mendatangi sumber suara tersebut tidak menemukan apapun gitu. Tapi setelah si George ini kemudian pergi dari sumber suara yang dia cari, maka suara tersebut kembali muncul. Nah, pernah suatu malam ceritanya si George ini sedang melakukan sebuah pengecekan di rumah penyimpanan kapalnya. Setelah selesai, si George hendak kembali ke dalam rumah, dia harus berjalan melewati halaman belakang. Saat dia berjalan, dia melihat ke arah jendela kamar anaknya yang perempuan, si Missy, yang ada di lantai 2. Kemudian setelah si George ini melihat ke arah jendela, dia melihat ada sosok anak laki-laki kecil yang memiliki sepasang mata merah itu sedang berdiri melihat ke arahnya dari dalam jendela kamar anaknya Missy. Dan diduga bahwa sosok tersebut adalah Jody yang selama ini sering Missy ceritakan kepadanya. Kemudian si Kathleen ini juga pernah cerita bahwa dia sering sekali menemukan bekas-bekas lebam di tubuhnya. Nggak tahu kenapa, padahal nggak pernah kepukul, nggak pernah kebentur gitu. Tiba-tiba ada luka lebam di badannya. Dan yang paling parah adalah luka lebam kemerahan yang ada di atas dadanya. Kemudian dia merasa bahwa dia pernah diangkat dari atas tempat tidurnya sekitar 2 kaki, lalu dibanting lagi ke atas kasurnya. Dan yang paling akhir adalah yang paling epicnya ini menurut George, dia pernah melihat si Katie ini berubah. Ada suatu malam ketika dia sedang bersama istrinya, tiba-tiba si Katie ini berubah menjadi sosok nenek-nenek yang mungkin berusia sekitar 90 tahunan. Dengan rambut yang acak-acakan, kemudian mukanya keriput semua, dan air liur yang tidak berhenti menetes dari sela-sela giginya yang ompong. Dan semua kejadian yang dialami oleh George dan Kathleen di rumah tersebut rata-rata terjadi pada pukul 3.15 dini hari, yaitu waktu di mana penembakan terhadap satu keluarga Defoe dilakukan. Sebenarnya George ini sempat merasa denial terhadap semua yang terjadi di rumah yang dia beli. Mungkin sayang kali ya, maksudnya dia sudah beli rumah tersebut dengan uang yang tidak sedikit, kemudian ditempatkan pada posisi bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan dan tidak masuk akal terjadi di rumah itu. Dan tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga keluarganya. Sebenarnya si George ini pernah melakukan ritual pembersihan sendirian pada saat itu. Mungkin karena dia sudah terlalu kesal karena kesempatannya untuk hidup tenang di rumah itu diganggu oleh para makhluk yang tidak kasat mata. Jadi waktu itu si George ini mengangkat sebuah salib yang terbuat dari perak sambil membaca doa para raja. Doa-doa yang berasal dari agama si George pada saat itu. Dan menurut kesaksian mereka kemudian terdengar seperti suara yang berasal dari sebuah paduan suara mengatakan, "Will you stop? Will you stop?" Berhenti dong gitu. Berhenti, tolong berhenti gitu. Tapi meskipun begitu, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang pendeta, pada saat itu ada seorang pendeta bernama Bapak Mancuso menyarankan agar udahlah George, Kathleen, relakan Amityville House, kalian pindah rumah aja, hidup dengan tenang dan tinggalkan semua hal-hal mistis atau ganjil yang pernah terjadi di rumah itu. Jadilah pada tanggal 14 Januari 1976, si George dan Kathleen ini pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Amityville House dan sementara tinggal di rumah ibunya si Kathleen pada saat itu. Nah, selepas keluarga Lutz ini pindah dari Amityville House, tentu saja cerita-cerita horor yang berasal dari rumah tersebut kemudian menyebar. Tapi banyak sekali pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Terlebih pada cerita yang sudah diberikan oleh George dan Kathleen mengenai Amityville House. Karena setelah mereka pindah, ada beberapa keluarga lain yang juga menempati Amityville House mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengalami kejadian apapun yang terjadi di rumah tersebut. Tapi meskipun begitu, semua kejadian horor yang pernah terjadi di Amityville House tetap menjadi cerita horor yang paling tersohor tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Makanya nggak heran banyak sekali judul-judul film maupun buku yang kemudian terinspirasi dari cerita-cerita yang pernah terjadi di Amityville House. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa di tanggal 6 Maret 1976, Amityville House ini sempat dikunjungi oleh Ed dan Lorraine Warren yang pada saat itu bekerja sebagai seorang demonologi. Mereka datang ke rumah tersebut bersama dengan seorang kru yang berasal dari Channel 5 TV di New York.
Buat kalian yang sering nonton The Conjuring atau The Insidious, pasti sudah mengenal siapa sosok Ed dan Lorraine Warren, sepasang suami istri yang selalu diceritakan sebagai sosok yang membantu orang-orang yang memiliki masalah dengan dunia gaib ataupun melakukan proses exorcise. Nah, selama penyelidikan yang dilakukan oleh pasangan Warren dan juga salah seorang kru dari televisi di Channel 5, dalam tangkapan inframerah, mereka melihat adanya sosok anak kecil laki-laki yang memiliki sepasang mata merah. Dan menurut dugaan, sosok tersebutlah yang selama ini menjadi teman imajiner dari Missy, anak George dan Kathleen yang paling bungsu. Dan selain pasangan Warren, ada juga seorang parapsikologi bernama Hans Holzer yang melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut. Dan si Hans Holzer ini memiliki pendapat yang sama dengan pasangan Warren yang mengatakan bahwa Amityville House ini sudah diduduki oleh sebuah kekuatan jahat yang sangat besar dan itu berhubungan dengan masa lalu dari rumah tersebut. Dan meskipun sekarang Amityville House menjadi sebuah sumber cerita horor yang begitu booming di dunia gitu ya, sebenarnya masyarakat yang ada di sekitar Amityville House itu merasa keberatan kalau misalkan Amityville House ini dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian horor yang belum bisa dibuktikan kebenarannya gitu kan. Karena selama ini kan ya memang cerita yang berasal dari rumah tersebut hanya berasal dari George dan Kathleen Warren. Sementara keluarga lain yang juga pindah ke rumah tersebut selepas keluarga Lutz pindah itu tidak mengalami kejadian apapun. Terlebih ketika pada akhirnya Amityville House ini dijadikan salah satu destinasi wisata horor oleh masyarakat dunia. Jadi pernah suatu hari si Amityville House ini alamatnya dirubah, sengaja dirubah oleh orang-orang setempat yang awalnya beralamat di 112 Ocean Avenue, mereka ganti menjadi 114 gitu. Dengan tujuan agar rumah tersebut sulit untuk ditemukan oleh orang-orang yang memang sengaja pengen datang hanya sekedar untuk wisata horor. Tapi ya pada kenyataannya Amityville House tetap ditemukan dan sampai sekarang tetap terkenal, dan bahkan banyak yang sengaja datang ke sana hanya untuk sekedar melihat rumah tersebut dan mempercayai semua cerita-cerita yang berhubungan dengan Amityville House di masa lalu. Jadi ya, kalau kita bercerita mengenai hal-hal gaib yang terjadi pada satu rumah atau satu bangunan atau satu lokasi gitu ya, akan selalu ada pro dan kontra yang terkandung di dalamnya. Akan ada yang percaya, akan ada yang tidak. Dan itu nggak salah, itu nggak aneh gitu. Karena yang kita ceritakan ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Dan orang hanya akan percaya pada sesuatu yang mereka lihat dan mereka alami gitu. Intinya saling menghargai lah. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan gitu, intinya saling menghargai satu sama lain. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kamu sebagai penonton setia. Kalau kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kamu tidak percaya pada cerita yang saya bawakan, maka anggap cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!